Karena kan semakin tahun data itu semakin banyak dan semakin kompleks, otomatis semakin berat. Dan dianggap MySQL sudah nggak mampu lagi untuk menghandle data yang lebih banyak ya. Maka sebenarnya yang bikin berat itu query SQL-nya. Makanya di sini dia ada teknologi baru namanya NoSQL. Dia tidak menggunakan query SQL, jadi lebih ringan. Konsepnya bagaimana kita akan pelajari hari ini. NoSQL adalah singkatan dari Not Only SQL. Hal yang saat ini sebenarnya bukanlah sebuah bahasa lainnya SQL. Berbagai perusahaan besar seperti Facebook sekarang udah ganti ke NoSQL. Google juga. NoSQL itu bukan produk ya. Jadi bukan MySQL itu produk. Saya jelaskan dulu ya. Jadi teknologinya itu relational database management system ya. RDBMS. Itu contohnya MySQL, Postgre, Oracle, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu NoSQL. NoSQL itu teknologi ya. Teknologi. Nah, produk yang dipakai itu salah satu produk yang menggunakan teknologi NoSQL itu banyak. Salah satunya ada yang paling MongoDB ya, bukan Mongo. Ya, bahasa Inggris sih Mangga ya. Jadi MongoDB itu produk yang menggunakan teknologi MySQL. Jadi perbandingannya bukan NoSQL sama MySQL, tapi NoSQL sama RDBMS ya, relasi database management system. Kalau perbandingannya MySQL berarti ke MongoDB. Kelebihannya otomatis ini teknologi ya. Jadi semakin tahun itu semakin berkembang. Ya, dulu saya 2009 kuliah itu belum mengenal namanya NoSQL, baru belajar MySQL. Sekarang sudah ada NoSQL. Mungkin beberapa tahun lagi sudah ada teknologi baru lagi. Sebenarnya sudah ada istilahnya big data itu ya. Ada big data istilahnya. Bagaimana menghandle data yang lebih banyak lagi. Ada frameworknya juga yang dari Google. Intinya kalau kelebihan ini lebih ringan, lebih fleksibel, karena tanpa SQL lebih ramah untuk developer. Ini perbedaan SQL dan NoSQL. Nah, ini tipenya RDBMS. Kalau NoSQL itu non-relational database. Fungsinya sih secara umum sama ya, tapi untuk NoSQL untuk menghandle data yang lebih kompleks. Bahasa yang digunakan kalau SQL menggunakan struktur query language. Kalau NoSQL itu tidak membutuhkan bahasa query yang kompleks. Kalau MongoDB sebenarnya menggunakan JavaScript, ya, menggunakan JSON. Seperti tabelnya berbentuk tabel kalau SQL. Kalau NoSQL itu formatnya seperti JSON. Ya. Kalau yang sudah terbiasa menggunakan API, REST API, mungkin sudah terbiasa dengan JSON. Gitu. Ada key dan value. Dan ini contoh database yang digunakan kalau SQL itu MySQL, Postgres, MS SQL. Kalau NoSQL, Redis, Neo, dan MongoDB. Yang paling ramai adalah MongoDB. Sekarang kita masuk ke pengenalan MongoDB. Bukan Mongo ya, MongoDB. Ini ada satu. MongoDB adalah salah satu jenis database NoSQL berbasis dokumen. Menggunakan format file berupa JSON, JavaScript Object Notation. Jadi di NoSQL kalian nggak mengenal nanti namanya relasi gitu ya. Tabel, field, dan lain sebagainya. Jika dikomparasikan dengan penggunaan database SQL, di mana pada setiap data tersimpan dalam bentuk tabel, kalau pada MongoDB, data tersimpan dalam bentuk sebuah dokumen yang berformat JSON, JavaScript Object Notation. Beberapa ada yang menggunakan JSON, beberapa yang menggunakan XML. Ya. XML lebih dulu dikenal.
untuk transfer data dulu ya menggunakan XML. Tapi sekarang yang lebih banyak dipakai adalah JSON. Selanjutnya pengenalan MongoDB yang pertama, kenapa paling banyak dipakai? Sama seperti sebenarnya dulu MySQL yang paling banyak dipakai. Terus MySQL itu dibeli sama Oracle. Oracle itu orientasinya ini ya, profit ya. Akhirnya berbayar ya. Akhirnya di exam itu ganti dengan MariaDB yang hampir mirip dengan MySQL. MongoDB ini free, open source, database management sistemnya. Berbasis dokumen, dikembangkan pertama kali tahun 2007 oleh perusahaan bernama Tenken. Dirilis baru pada tahun 2009. Ya, termasuk baru ya kalau sebuah teknologi. Saat ini perusahaan Tenken sudah berganti nama menjadi MongoDB Increment. Ini yang kenapa alasan MongoDB banyak dipakai orang, banyak dipakai perusahaan atau dipakai dalam sebuah sistem ya. Karena mendukung semua bahasa pemrograman. Nah, ini MongoDB tidak menggunakan SQL, namun menggunakan JavaScript sebagai bahasa utama untuk manipulasi dokumen. Karena open source, semua sintaknya itu diupload di GitHub. Kalian bisa download, bisa modifikasi, bisa ikut berperan juga kalau pengen mungkin ada nambahin fitur dan lain sebagainya di GitHub. Lihat harus supportnya di GitHub. Jadi setiap orang bisa lihat. Ini data tahun Mei 2020, ranking database yang berbasis dokumen. Kalau dilihat di sini nomor 1 adalah MongoDB ya. Dengan selisih sangat jauh dari peringkat kedua. Ada banyak yang lain kalau kita lihat di sini. Ada Amazon Dynamo, Microsoft Azure, ada Firebase, Real-Time Database, Google Cloudflare Store, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini MongoDB yang paling banyak dipakai. Data tahun 2020. Selanjutnya kita mengenal apa itu dokumen oriented database. Jadi sebenarnya menyimpan data dalam bentuk dokumen. Ini sebenarnya kembali lagi ke tempo dulu ya. Sebelum ada database itu kita sebenarnya menyimpan data itu ke dalam bentuk dokumen kalau dulu itu. Biasanya disimpan dalam bentuk TXT ya. Sebenarnya data pelanggan. Ya kita simpan data pelanggan.txt sebelum kita menggunakan database dulu. Tapi ini kembali lagi, tapi bukan dalam bentuk TXT, tapi dalam bentuk JSON atau XML. Dokumen oriented database biasanya bertolak belakang dengan relational database. Mungkin yang sekarang masih bingung tentang relational database, mungkin agak lebih mudah kalau kalian belajar tentang NoSQL ya. Tapi kebanyakan orang sebelum belajar NoSQL ya harus sudah paham dulu tentang database relasional. Relational database menyimpan dalam bentuk tabel dan menyimpan relasinya di tabel lain. Tapi dokumen oriented database menyimpan datanya dalam bentuk JSON atau XML dan menyimpan relasinya sebagai embedded object di dalam dokumen yang sama. Jadi ada contohnya bagaimana format database dalam bentuk MongoDB. Ini istilah-istilah perbedaan antara relational database seperti MySQL dengan dokumen database seperti MongoDB. Perbedaannya istilah database sama, dokumen DB atau MongoDB juga mengenal database. Nah, kalau tabel di MongoDB kita nggak mengenal tabel, namanya collection.
Kolom juga nggak ada istilah kolom, namanya field. Jadi ada collection sama field. Kalau datanya raw recordnya dalam dokumen MongoDB istilahnya adalah dokumen. Bisa dalam bentuk JSON atau dalam bentuk XML. Join tabelnya menggunakan embedded dokumen atau reference. Terus bahasa pemrogramannya SQL. Kalau dokumen DB menggunakan JavaScript. Seperti kita mengakses API ya. Kalau sudah bisa, mungkin sudah pernah menangani membuat sistem dengan REST API, harusnya nggak ada masalah untuk menggunakan MongoDB ya. Karena hampir mirip, karena sama-sama menggunakan JSON dan JavaScript. Nah, bagaimana menginstalnya? Nah, ini kelebihan MongoDB ini dia support ke semua sistem operasi. Dari Linux, Mac, atau bahkan Windows. Kalian bisa download, baca tutorialnya di link yang saya sertakan ini. Kalau pengen belajar lebih lanjut dengan MongoDB. Ini saya kasih contoh untuk menginstal dalam sistem operasi Windows ya, karena kalian paling banyak menggunakan Windows. Kalau menggunakan Linux akan lebih mudah kalau menggunakan Docker ya. Jadi kalau kalian fokus ke pembuatan sistem berbasis web ya. Dalam tahap deployment kita akan mengenal namanya Docker ya. Docker itu seperti virtual sistem operasi tapi di dalam sistem operasi gitu. Jadi kalau dalam Linux kita bisa install Docker, di Dockernya baru kita install MongoDB. Kalau di Windows kalian download masternya, kalian tinggal klik-klik seperti ini. Harusnya nggak ada masalah. Untuk menjalankannya hampir mirip di MySQL. Kita ketikkan MongoD, D itu daemon. Kalau kalian sudah ada yang bangun sistem dengan Node.js, mungkin plugin daemon sudah familiar ya. Jadi untuk yang bisa melakukan perubahan tanpa perlu stop web server ya, menggunakan daemon. Untuk menjalankannya kita ketik MongoD, nanti akan muncul informasi seperti ini dan port defaultnya itu adalah 27017. Kalau sudah ada muncul seperti ini artinya sudah berjalan MongoDB kita ya. Selanjutnya database dalam MongoDB. Database itu apa? Hampir sama untuk deklarasinya. Untuk definisi database di MongoDB dan MySQL. Kalau di MongoDB database adalah untuk menyimpan collection. Tadi kan sudah saya jelaskan nih, di MongoDB nggak mengenal tabel, mengenalnya adalah collection dan field ya. Semua collection harus disimpan di database. Biasanya database digunakan untuk membersihkan data secara logikal per aplikasi. Artinya biasanya satu aplikasi akan memiliki satu database. Jarang sih kalau kita mempunyai dua database untuk satu database untuk beberapa aplikasi. Nah, untuk membuat database di MongoDB sama kita menggunakan perintah use seperti kita menggunakan perintah use di MySQL. Nah, ini contohnya. Kalau kalian sudah masuk ke MongoDB, kalian tinggal nggak perlu create database ya. Kita langsung menggunakan perintah use database apa yang kita inginkan. Nanti akan informasi switch to DB belajar. Kalau saya menggunakan use tutorial, switch to DB tutorial. Ini tuh perbedaannya. Kalau di MySQL kita harus deklarasikan atau kita buat dulu database-nya, create database belajar gitu ya. Baru kita use belajar. Kalau di MongoDB nggak perlu, langsung kita buat use belajar. Kalau kita show, dia nggak akan muncul. Ini data bawaannya. Jadi dia akan disimpan kalau kita isi data ya. Kalau baru kita deklarasikan, kita masuk, dia nggak akan nyimpan database tersebut. Perbedaannya di sana. Nah ini perintah-perintah di MongoDB hampir
mirip di JavaScript ya. Drop database menggunakan DB. DB itu library-nya untuk database. Drop database fungsinya untuk menghapus database. Get name untuk mengambil nama database. Host info untuk mengambil informasi host dan lain sebagainya. Kalian bisa praktekkan sendiri sih. Tapi karena mata kuliah kita kan sistem kajian data relasi ya, jadi kalian buat project atau belajar sendiri, kembangkan sendiri. Nah tadi database ini collection. Collection kalau dalam MySQL kita kenal dengan nama tabel. Jadi collection tempat menyimpan dokumen atau menyimpan data gitu ya. Maksimum per dokumen bisa disimpan dalam 16 MB, minimum level nested dokumen disimpan 100 level. Maksudnya itu level itu ini tabel anggota ya. Anggota mempunyai rumah. Rumah nanti ada levelnya lagi. Mungkin tipe atau yang lain. Tipe nanti ada ukuran lagi. Itu nested ya maksudnya. Turun ke bawah itu sampai 100 level. Ini untuk metode collection-nya. Kalian bisa pelajari lebih lengkap di materi saya ambil dari sini, programmer Zamano. Kalian bisa lihat YouTube-nya ya. Di situ dijelaskan. Di sini juga dia taruh script untuk method collection, ditaruh di GitHub. Linknya adalah ini untuk kalian pelajari sendiri. Nah ini contoh struktur dalam format MongoDB ya. Jadi formatnya seperti ini. Kalau sudah mengenal IPA mungkin akan nggak asing ya, JSON gitu ya. Di sini kita bisa lihat ada data username. Ini primary key, ini bawaan ya. Dia akan otomatis dideklarasikan oleh sistem. Jadi di sini kita lihat ada username, dia mempunyai kontak, phone, email, terus ada informasi akses level 5, grup. Nah, ini disimpan dalam satu dokumen. Kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan dengan MySQL, cuma username ini mempunyai kontak ini, kita harus buat relasi ya. Ada tabel username, di sini ada tabel kontak gitu ya. Kita ambil ID username, terus ada phone, email, dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya di Mango ini nggak ada relasi, jadi langsung formatnya seperti ini. Username, kalau ada kontak, ya kontak isinya apa saja. Jadi penjual gitu ya. Penjual melakukan transaksi. Transaksinya apa saja bisa dilampirkan dalam satu dokumen. Kalau kita buat dalam bentuk database relasi kan ada penjual. Penjual melakukan transaksi ya kita membuat tabel transaksi ya. Tapi kalau di format JSON seperti ini kita bisa buat dalam satu dokumen istilahnya. Seperti itu ya. Ada gambarannya. Sekarang sudah banyak tutorial tentang MongoDB, termasuk yang share aplikasi sistem-sistem database-nya sudah ada yang udah nggak pakai database MySQL ya. Ada yang udah menggunakan database MongoDB. Itu saja. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini untuk pengenalan ya, pertemuan ke-15. Nanti di mata kuliah praktikum, kalau ada yang sudah selesai proyeknya boleh presentasi ya. Saya persilakan untuk presentasi. Kalau ada ditanyakan, saya bahas tentang soal UAS. Jadi UAS saya kasih soalnya, biar kalian bisa ngerjakan dari awal. Ini bukan kasih soal sih, tapi lebih ke kisi-kisi ya. Saya kasih gambaran nanti soalnya. Soalnya seperti karena mata kuliah kita adalah perancangan database.
Karena mata kuliah kita adalah perancangan database, saya harap sih semuanya udah mulai paham tentang bagaimana merancang sebuah database. Jadi sebelum saya bahas ke project, saya mau nampilkan foto sebentar. Tadi saya ngoreksi ada hal yang mungkin harus disampaikan nih. Nggak saya tampilkan namanya. Ini kayaknya tugas yang praktikum. Coba perhatikan desain database ini. Kira-kira kesalahannya di mana? Mungkin ada yang bisa ngasih tahu. Ada yang bisa jelaskan? Database ini udah benar atau belum gitu aja. Kalau benar, kenapa bisa benar? Kalau ada yang salah, salahnya di bagian mana? Silakan. Nggak usah malu ya. Iya, suaranya nggak kedengaran. Putus-putus. Mungkin bisa ditulis aja kalau nggak speakernya nggak jelas ya. Kalau speaker bawaan laptop sih, kalau headset kadang kecil ya. Makanya saya sampai niat untuk beli namanya mic dan stand mic seperti ini ya biar lebih mempermudahkan, lebih jelas suaranya. Ada yang tahu di mana kesalahannya? Di nama member, Pak. Nama member. Kenapa nama member ini? Kenapa? Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan gitu ya. Di sebuah tabel itu ada namanya primary key. Nah, ini primary key ya. Kalau di PHP admin kayaknya disimbolkan dalam gambar kunci ini ya. Ini artinya primary key ya. Primary key itu harus unik. Artinya nggak boleh sama gitu ya. Makanya standarnya sih primary key angka ya, 1, 2, 3. Kalau kita memasukkan primary key 1, terus kita masukkan lagi primary key 1 lagi, itu akan error ya, nggak bisa. Jadi primary key itu harus unik. Nah, primary key itu akan muncul berelasi ke tabel lain sebagai foreign key. Yang jadi masalah di tabel member ini, kalau kita lihat primary key-nya adalah nama. Sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Kalau nama itu kan kemungkinan sama ya, apalagi seperti saya namanya Dwi gitu ya. Kan bisa 2 orang, 3 orang namanya sama. Jadi nggak bisa kita jadikan nama ini sebagai primary key. Apalagi langsung dijadikan juga dengan di sini foreign key. Ini juga ada nama tamu. Harusnya bagaimana? Harusnya buat ID yang unik, kalau member ya ID member gitu ya. Yang foreign key-nya juga ID member. Di sini juga nama tamu harusnya bukan primary key, tapi di atasnya kita buat primary key-nya adalah ID tamu ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti ketika UAS harusnya kesalahan seperti ini udah nggak ada lagi.
Primary key nggak ada, itu ketika dia muncul di tabel many to many ya. Kalau ada relasi tabel many to many, otomatis akan memunculkan tabel yang di tengah. Dan tabel di tengah itu nggak punya primary key, tapi isinya adalah foreign key dari tabel sebelah kiri dan tabel sebelah kanan. Contohnya seperti itu. Nah, untuk UAS-nya, UAS-nya adalah merancang sebuah database. Kalau masih ingat tugas yang pertama gitu ya, yaitu normalisasi. Jadi nanti tugasnya project UAS-nya adalah saya kasih 2 kasus ya. Mungkin yang NIM bedakan, nomor 1 untuk NIM genap, nomor 2 untuk NIM ganjil. Normalisasikan sampai ke pembuatan database dari struk ya. Masih ingat kan soal tugas. Jadi nanti tuh project soal UAS-nya di mata kuliah ini adalah hanya mengerjakan pembuatan normalisasi. Saya ingatkan lagi ya, pembuatan normalisasi dari 1 NF, 2 NF, 3 NF, habis itu kalian buat setelah 1 NF, 2 NF, 3 NF itu konteks diagram sih nggak perlu, langsung ke CDM PDM. Jadi proyeknya adalah nanti saya tampilkan sebuah struk belanja ya. Kalian lakukan normalisasi, terus kalian detailkan ya 1 NF, 2 NF, 3 NF, baru itu pembuatan CDM PDM. Baru ke pembuatan database di MySQL. Project UAS-nya seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya kira nggak susah. Jadi untuk project UAS, perancangan basis data ya sesuai dengan judulnya, merancang basis data. Untuk project UAS praktikum perancangan basis data sesuai judulnya, karena praktikum yang membuat sistem dari perancangan yang kalian kerjakan di tugas sebelumnya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tugas UAS-nya atau soal UAS-nya ini? Berarti nanti dikasih sama Bapak ya Pak, file struknya? Iya, saya bagian dari soal nanti. Itu beda-beda ya Pak, atau gimana Pak? Nanti cuma 2 sih paling. NIM genap sama NIM ganjil gitu aja. Waktunya seminggu ya Pak? Iya, sama seperti di UTS. Waktu pengerjaannya seminggu. Nanti kalau yang ada kendala di pembayaran administrasi ya nggak bisa ikut UTS, kalian bisa ikut UTS susulan. Untuk soal, ya sama, nggak ada soal yang beda karena basisnya adalah project, bukan pertanyaan gitu ya. Bisa seperti itu. Oke Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain mungkin? Kalau yang untuk UAS praktek nanti jelasin lagi ya Pak? Oke, nanti ya di jam 8 ya di mata kuliah praktikum. Mungkin kalau ada yang sudah selesai atau mungkin sudah selesai 80% gitu ya, mau presentasi nggak apa-apa. Buat pandangan juga untuk temennya yang lain. Iya, buat contoh, Pak. Iya, buat contoh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini ya. Yang terakhir, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup ya. Itu saja. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya cukupkan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.